ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan kita yang pertama sejak dipisahkan oleh bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kajian-kajian rutin yang telah diselenggarakan sebelum Ramadan akhirnya berhenti karena kita beralih dan disibukkan dengan amalan-amalan lain, yaitu beribadah puasa di bulan Ramadan disertai dengan salat tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini akan mengawali perjalanan kita yang ke depan, mengkaji ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu dengan mengambil penjelasan dan keterangan dari para ulama rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Malam ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang nampaknya kecil dan remeh, akan tetapi pada kenyataannya tema ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bisa dikatakan bahwa tema yang akan diangkat malam hari ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita di dunia. Salah satu konsekuensi hidup yang harus mau tidak mau kita menghadapinya. Ketika kita salah langkah di dalam menghadapi, yang muncul bukanlah penyelesaian dan jalan keluar yang baik. Ketika kita salah mengambil sikap, keliru di dalam mengambil keputusan, maka justru akan semakin memperparah keadaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, yang saya maksud adalah di antara konsekuensi hidup bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari tuduhan dan sangkaan, baik kita sebagai pelaku yang menuduh, yang berprasangka, maupun kita sebagai objek yang tertuduh, dituduh, disangka, dan seterusnya. Konsep yang semacam ini termasuk yang diajarkan dan diarahkan oleh Islam. Ini pun sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tentu rasanya pahit, dan betul-betul pahit, sangat menyakitkan, dan itu begitu terasa apabila kita dituduh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita lakukan. Lebih-lebih lagi tuduhan tersebut
berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya buruk dan cela. Kita dianggap melakukannya, padahal kita tidak terlibat sedikit pun. Kita dinilai, dituduh, disangka, mengucapkan kata-kata yang bukan-bukan, sementara satu huruf pun tidak pernah terucap dari lisan kita. Yang seperti ini mungkin masing-masing kita telah merasakannya. Orang lain kemudian salah paham, memahami kita melakukan ini dan itu, mengucapkan kalimat ini dan kalimat itu, padahal sama sekali itu tidak pernah terjadi. Yang semakin menyakitkan hati apabila tuduhan itu datang dari orang yang justru kita percaya. Kata-kata atau tuduhan semacam itu justru datang dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan dialah yang melakukan dan mengucapkannya. Tetapi inilah hidup. Nah, inilah hidup. Kita sebagai seorang muslim membutuhkan bekal ketika menghadapi hal-hal yang semacam ini. Sekali lagi, hidup tanpa tuduhan itu sangat tidak mungkin. Pasti. Mulai dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Hal-hal yang bersifat pribadi sampai dengan hal-hal yang sifatnya dini atau agama yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Nah, suara miring, gosip, isu, berita yang tidak benar, itu terus lahir. Nah, tetapi apakah kunci sukses untuk menghadapi dan menjalani kenyataan pahit semacam ini? Kunci yang terbaik untuk menghadapi semua kenyataan pahit ini adalah mempersiapkan bekal iman dan takwa. Ketika seorang hamba telah memiliki bekal iman dan bekal takwa, maka ia tidak perlu bersusah payah untuk meluruskan berita. Walaupun sebisa mungkin dia berusaha untuk meluruskannya. Ia tidak perlu bersusah payah untuk mengadakan konferensi pers, klarifikasi sana, klarifikasi sini, menghabiskan waktu. Ia tidak perlu bersedih sampai malam pun dilalui dengan berat, tidur tidak nyenyak, makan pun kurang nikmat, memikirkan terus, wah aku diomongi wong kok ini. Padahal ora bener, ra tahu aku seperti ini. Mosok karo wong kaya aku dituduh pernah mengucapkan kata ini, padahal enggak pernah. Nah, yang seperti ini terus pasti terjadi, tidak bisa kita hindari. Nah, maka bekal iman dan takwa itu adalah kunci sukses. Ketika seorang hamba sudah memiliki bekal iman, bekal takwa, maka Allah yang ada di atas langit sana, dialah yang akan menentukan cara yang terbaik untuk membersihkan nama hambanya, untuk membebaskan hambanya dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, melalui cara atau mekanisme yang jauh dari nalar dan akal manusia, sesuatu yang sifatnya luar biasa, Allah tampakkan, Allah tunjukkan demi membela hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan tentang Musa yang dituduh dengan tuduhan keji, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, dusta, menyangkut harga diri dan kehormatan Musa alaihi salam.
Di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa lalu Allah Azza wa Jal menunjukkan keajaiban, sesuatu yang terjadi di luar akal dan batas kemampuan nalar manusia, dalam rangka membersihkan nama Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila aurati ba'dhin. Ini sabda Nabi. Dulu pada zaman Nabi Musa, kaum laki-laki dari Bani Israel kalau mandi bersama-sama, bareng-bareng, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tanpa menutup aurat. Ini kebiasaan kaum laki-laki dari kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Mandi bersama di pinggir sungai, di pinggir kolam, atau di kamar mandi yang besar, di bak, mandi bareng, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa jijik, bertelanjang ria, tidak menggunakan pakaian selembar pun. Nah, ini kebiasaan orang-orang Bani Israel. Nah, sesuatu yang dilarang oleh agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, sekaligus juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam ajaran Islam, kita dilarang untuk melihat aurat orang lain meskipun sejenis, kecuali dalam keadaan darurat. Seorang dokter mengkhitan misalnya, atau dalam kondisi kecelakaan butuh operasi. Dalam keadaan darurat tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan, haram hukumnya melihat aurat orang lain, meskipun itu sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Kebiasaan jelek ini berlangsung dan menjadi kebiasaan mereka. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam kana yaghtasilu wahdah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa kalau mandi sendiri, sembunyi, menutup diri sehingga tidak dilihat oleh orang. Dan demikianlah sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin, dia berani melawan arus kebatilan. Dia tegar di atas kebenaran meskipun semua orang sepakat untuk melakukan sebuah kemungkaran, tetapi dia berusaha untuk menjauhinya. Nah, sesuatu yang berat ketika pada umumnya orang itu melakukan ini, melakukan itu, dianggap lumrah, wajar, biasa, nggak apa-apa. Ini sudah jadi adat kebiasaan kita. Sementara itu melanggar nilai-nilai dan norma agama. Maka seorang mukmin dituntut untuk bersikap tegas, bukan keras, tegas. Nah, nggak bisa, saya tidak bisa ikut. Mohon maaf. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau akhirnya mandi sendiri, tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Bani Israel. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam itu dimulai dalam keadaan terasing pada awal-awal dahulu, kemudian akhir zaman nanti, termasuk zaman kita ini, Islam itu kembali terasing lagi. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Nabi menjelaskan siapakah mereka, alladzina yuslihu hina fasadan nas. Orang-orang yang terasing itu adalah orang yang tetap melakukan kebaikan ketika orang-orang yang dari sekitarnya telah rusak. Segala bentuk jenis kerusakan tentunya, dari kesyirikan, bid'ah, maksiat dengan berbagai jenis dan ragamnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam ternyata tidak lepas dari omongan orang. Akhirnya muncul tuduhan. Kata orang-orang Bani Israel, ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Ini akhirnya jadi gosip yang disebarkan ke sana dan kemari oleh orang-orang Bani Israel. Musa itu, kata mereka, dia itu nggak mau mandi sama kita. Alasannya sebenarnya karena
ada cacat di kemaluannya. Bentuk zakar beliau alaihi salatu wasallam itu tidak sempurna. Itu jadi bahan omongan orang. Jadi bahan omongan orang-orang Bani Israil waktu itu. Karena Nabi Musa tidak mau mandi. Yang lain bisa melihat bebas leluasa menyaksikan aurat temannya. Nabi Musa tidak mau. Akhirnya tuduhan yang muncul seperti ini. Oh, Musa itu berarti ada apa-apanya. Punya cacat, punya celah. Nah, bisa kita bayangkan masyarakat muslimin, ternyata seorang nabi setingkat Musa alaihi salatu wasallam ternyata juga tidak lepas dari tuduhan. Kan dituduh ini, dituduh itu. Memang gak enak kalau dituduh. Memang rata-ratanya gak nyaman kalau dengar ucapan orang. Tetapi karena Musa alaihi salatu wasallam hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa, Allah yang membela. Allah yang kemudian menunjukkan, membuktikan bahwa Musa itu tidak seperti yang dituduhkan. Musa tidak seperti yang dituduhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghtasala zata yaumin fawada'a thawbahu ala hajarin. Mari kita lihat bagaimana Allah membela hambanya. Suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wasallam mandi sendirian. Enggak dilihat orang. Ketika mandi, beliau melepaskan pakaian, seperangkat pakaian tersebut, lalu diletakkan di atas sebuah batu. Bisa kita bayangkan, katakan sebuah aliran sungai, mandi di tempat yang tersembunyi, pakaian dilepas, diletakkan di atas batu. Ketika beliau alaihi salatu wasallam selesai mandi, ternyata batu itu berlari. Bayangkan batu lari, melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis Bukhari Muslim sahih. Batu itu lari. Entah bagaimana bentuknya, apa meloncat-loncat begini, atau terus nempel di tanah, geser gini gitu, wallahu alam. Tapi yang jelas diberitakan oleh Nabi, fafarral hajaru bi thawbihi. Batu itu kemudian lari pakaiannya Musa. Fajama'a Musa ala idrihi. Akhirnya Musa ikut mengejar. Di sinilah keajaiban Allah tunjukkan. Musa alaihi salatu wasallam mengejar batu itu sambil berteriak, bersuara keras, hajaru thawbi. Batu, kembalikan pakaianku. Batu, kembalikan pakaianku. Terus. Bisa kita bayangkan sekarang ada aksi kejar-kejaran antara batu sama Nabi Musa. Yang diperebutkan apa? Pakaian. Batu itu berlari ke arah yang sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Batu itu berlari ke arah atau menuju arah orang-orang yang sebelumnya ngomongin tentang Musa yang tidak-tidak tadi. Dan itu terjadi di luar kuasa Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Musa mengejar dalam keadaan tidak berpakaian. Akhirnya orang-orang Bani Israel melihat, oh, wallahi, kata mereka, demi Allah, ternyata Nabi Musa itu fisiknya sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Karena tadi kan tuduhannya jelas, ada cacat di aurat beliau alaihi salatu wasallam. Setelah itu orang-orang Bani Israel lihat, oh, sempurna fisiknya. Tidak seperti yang dituduhkan, tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang digosipkan. Setelah orang-orang Bani Israel melihat, yakin nama Nabi Musa bersih, kehormatan beliau kemudian terjaga, kembali utuh, batu itu lalu berhenti. Setelah berhenti, Nabi Musa mengambil pakaian, lalu dipakai, dikenakan. Karena Nabi Musa marah, batu itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memang orang yang kuat, bisa dikatakan hamba terkuat secara fisik di seluruh dunia ini. Nah, sehingga batu besar itu dipukul Musa alaihissalam sampai kemudian pecah, terbelah menjadi 6 atau 7 bagian.
nggak pakai aji-aji, nggak pakai seperti bayangan orang-orang olah kanuragan segala macam. Tidak, itu kekuatan asli. Jangankan batu, malaikat maut saja pernah ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Malaikat maut datang ingin menjemput kematian, Nabi Musa marah, dipukul. Malaikat maut kembali pulang karena memang ternyata Allah belum menentukan, belum saatnya waktu itu. Apalagi batu. Memang Nabi Musa orang yang kuat sekali. Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah orang yang sangat kuat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Ini salah satu contoh bahwa Allah itu akan membela hambanya yang beriman dan bertakwa dari segala hal yang bisa menyedihkan dan bisa menyakiti hatinya. Allah yang akan menghibur. Allah yang akan menghibur. Ketika misal suatu saat kita mendengar ucapan yang tidak baik, isu, gosip, orang-orang mulai membicarakan kita, sementara kita bebas dan bersih dari tuduhan dan omongan itu, nggak perlu susah, nggak perlu dipikir berat, makan nggak mau, eman sudah dimasakan istrinya, tong nggak dimakan. Ini yang sudah punya istri, yang belum punya ya sabar, kan beli, eman-eman sudah beli kok nggak dimakan. Saatnya tidur, nggak usah dipikir, wah apa teman, wah diomongin uang. Keluar dari rumah menuju masjid, perasaannya, semua orang kok lihat saya ya. Karena gosipnya gencar bukan main. Gosipnya gencar bukan main. Dituduh korupsi misalnya. Kecuali kalau betul-betul korupsi. Betul-betul korupsi, ada bukti, ada datanya, ya harusnya malu, bukan rasa dipikir. Lain ya. Cerita kita sekarang tentang seorang hamba yang dituduh melakukan sesuatu yang buruk, katakan satu kesalahan, sementara dia sendiri bebas bersih dari kesalahan itu. Nah, tidak perlu dipikir panjang, tidak perlu dipikir berat. Nanti kebenaran itu akan terkuak. Siapa yang salah, siapa yang benar, Allah yang akan menampakkan. Dalam waktu dekat atau nanti setelah sekian lama. Nah, kita yang misalnya dituduh berkhianat, dituduh tidak bisa dipercaya, sudah. Nah, dipecat dari pekerjaan, santai. Gak usah protes. Udah. Klarifikasi sana kalau cari biang keladinya siapa, emosi. Tidak. Nanti suatu saat baru ketahuan. Bos kita nanti akan tahu sebenarnya yang berkhianat itu bukan kita, tapi 1, 2, 3 di antara anak buahnya yang lain. Ada seorang ikhwan seperti itu beberapa waktu yang lalu cerita sama saya. Seorang sopir truk kontainer itu. Sopir truk kontainer. Nah, suatu saat perusahaan itu rugi karena ternyata truk kontainernya semua rusak, mesinnya hancur, begitu ceritanya. Akhirnya semua karyawan, sopir, kernet dipecat sama perusahaan. Tinggal 3. Salah satunya ikhwan kita ini. Nah, namanya Pak Junaidi, orang Semarang. Ternyata apa? Sopir kernetnya berkhianat. Jatah bahan bakar bukan dibeli bahan bakar, belikan minyak tanah. Mas Budi mungkin tahu ini. Punya pengalaman. Ada Mas Budi. Bisa itu ya? Mesin dikasih minyak tanah. Mesin truk kasih minyak tanah. Itu dilakukan semua sopir di perusahaan itu. Luar biasa. Akhirnya pemilik perusahaan nangis itu, harus ganti mesin. Tapi yang selamat cuma 3. Kenapa? Karena jujurnya ini. Karena jujurnya. Padahal sebelumnya 3 orang ini diguya-guya sama teman-temannya. Diguya-guya itu maksudnya diomongin jelek, digosipin, wah habis. Kenapa? Karena mereka bertiga
Dua ini alhamdulillah sudah ngaji, yang satu sudah ikut-ikutan, makanya selamat. Kan gitu. Sudah paham itu dosa, itu nggak boleh berkhianat kepada perusahaan. Gitu. Sebelumnya 3 orang ini jadi objek tuduhan sama teman. Puluhan orang itu, hampir 30 sopir, belum kernetnya, perusahaan besar kontainer ekspor impor. Dilaporkan ke bosnya, ini 3 orang ini. Lah bosnya kan melihat yang melaporkan bukan cuma 1, bukan cuma 2 kan. Kebiasaan kita, semakin banyak orang yang berbicara, kita semakin percaya, kan begitu. Semakin dapat informasi, ini bapak ini yang ngomongin ini semua. Oh ya benar ini. Tapi alhamdulillah Allah kemudian yang membuktikan. Nah, ketahuan, semuanya langsung dipecat, tinggal 3 ini. Nah, ini semua kisah nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wa jalla. Iya saja apa kata orang. Nah, nanti kan ketahuan juga siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah. Sama juga dengan kisah Maryam alaihi salatu wassalam. Maryam alaihi salam, putri dari Imran yang menghabiskan waktu dan hidupnya untuk Allah, beribadah dalam kekhusyuan. Suatu hari malaikat Jibril datang dalam bentuk dan sosok manusia biasa. Kata Maryam, inni a'udzu billahi minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah dari kamu kalau kamu itu hamba yang bertakwa. Kata malaikat Jibril dalam bentuk sosok manusia, saya ini adalah utusan Tuhanmu, utusan Allah untuk memberitakan bahwa kamu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata Maryam, ana yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Kok bisa saya melahirkan seorang anak laki-laki? Padahal saya tidak pernah disentuh oleh siapapun. Saya juga bukan wanita nakal, bukan pelacur. Kata malaikat Jibril, itu sudah keputusan Allah. Jalani, ikuti. Akhirnya Maryam hamil, mengandung. Ruh ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Setelah mengalami masa-masa yang sulit, Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setelah dilahirkan, Nabi Isa pun digendong, dibawa oleh Maryam menemui kaumnya. Allah menyatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Isa yang masih bayi digendong menemui kaumnya kaget. Di sini baru tuduhan muncul. Maryam, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang keji. Ayahmu bukan penjahat, ibumu juga bukan wanita nakal. Kok bisa kamu punya anak? Dari mana? Ini kan tuduhan keji kan? Padahal Maryam bari'ah. Maryam itu selamat bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Dan itu memang muncul tuduhan seperti itu. Tidak pernah bersuami, tidak pernah diketahui memiliki pasangan hidup, kok tiba-tiba punya anak. Dituduh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali menunjukkan keajaibannya. Maryam hanya menunjuk ke arah bayi yang digendongnya. Bayi kecil itu kemudian bisa berbicara. Masih berumur beberapa hari, bayi itu berbicara. Nabi Isa berbicara. Kata Nabi Isa yang masih bayi digendong dibuai, saya ini Abdullah, hamba Allah. Allah berikan untukku Alkitab yaitu Injil. Allah jadikan aku seorang nabi. Allah jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Allah perintahkan saya untuk berbakti kepada ibuku. Maka keselamatan untukku hari aku dilahirkan dan hari aku akan dibangkitkan nanti kiamat. Bayi bisa berbicara. Bayi itu yaitu Nabi Isa yang akhirnya menceritakan fakta dan nyatanya tidak seperti yang kalian tuduhkan. Ini keajaiban Allah. Ini mukjizat yang Allah tunjukkan, tanda-tanda kebesarannya. Baru selesai. Kisah kedua, untuk membuktikan bahwa seorang hamba yang beriman bertakwa, ketika dia menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu, Allah yang akan membersihkan namanya. Allah yang akan membebaskan dia dari segala tuduhan melalui cara, atau kita sebut tadi mekanisme yang sama sekali di luar bayangan kita. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi
salah satu pegangan hidup kita ke depan. Adapun yang telah lalu kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Pada kesempatan yang akan datang ketika muncul tuduhan, gosip, isu tentang diri kita pribadi, apalagi yang terkait dengan nilai-nilai agama yang kita kerjakan, tenang, tidak usah menjadi alasan untuk stres, apalagi depresi. Wah, kuat, nggak mau diomongin uang orang ini, santai saja, jalani kehidupan seperti biasa, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Nanti Allah yang akan menunjukkan dan menambahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin bukan dari kita, tapi justru dari orang lain. Mungkin dari sekian banyak orang yang semula memusuhi kita, satu di antara mereka kemudian Allah berikan hidayah. Dan itu yang sering terjadi. Sekian banyak orang memusuhi kita, membenci kita, mungkin karena agama yang kita tegakkan, agama yang kita amalkan. Lalu nanti ada satu di antara mereka yang kemudian sadar, dialah yang akan bercerita, janjane masake ora salah. Saya dulu ikut rapat bersama dengan beberapa orang, tujuannya menjatuhkan nama baik masnya yang di sana. Masnya itu nggak pernah melakukan seperti itu. Padahal mungkin sebelumnya dia sudah dihukum, disangsi, dicap jelek oleh masyarakatnya karena fitnah, hasutan dari sekelompok orang. Kemudian dari salah satu di antara mereka yang kemudian sadar, barulah terkuat. Seperti juga kisah Juraij, ya. Kisah Juraij yang dituduh oleh seorang wanita pezina. Ketika dia melahirkan anak, bapaknya itu si Juraij, ahli ibadah itu. Dituduh, iya kan? Tempat ibadahnya dihancurkan. Juraij mau dibunuh. Tapi Juraij dengan santai, senang. Izinkan saya, beri saya kesempatan untuk menunjukkan. Ditekan perut bayi yang baru lahir itu. Bapakmu siapa? Bayi itu bisa bicara, bapakku tukang gembala kambing di pojok sudut sana loh. Itu jawaban bayi didengar oleh semua masyarakat yang sudah terlanjur mengambil sikap memusuhi Juraij, bahkan menghancurkan tempat ibadah Juraij. Ternyata Juraij lepas bersih dari tuduhan itu. Apa kata orang-orang? Juraij, maafkan kami. Kalau engkau mau, akan kami ganti bangunan tempat ibadahmu yang dulu terbuat dari tanah, akan kami bangun dari emas. Dari emas. Tembok, bata, semua itu dari emas. Kata Juraij, tidak perlu. Cukup seperti bangunan yang lalu saja. Nah, kisah yang seperti ini sebenarnya mungkin di sekitar kita juga banyak pengalaman-pengalaman nyata. Salah mengambil sikap, terburu-buru dan tergesa di dalam menghukumi dan menilai. Tetapi yang perlu kita ingat juga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan-jangan kita juga sering menuduh. Jangan-jangan banyak orang yang sudah kita tuduh dan kita sangka. Jangan-jangan seperti itu. Sa'id ibn Zaid, sahabat Nabi, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, pernah dituduh oleh seorang wanita tua. Sa'id merampas tanah miliknya. Ada sebuah tanah sebenarnya milik Sa'id ibn Zaid, tapi ada seorang wanita mengatakan itu tanahku, diklaim itu milikku. Sa'id yang merampas tanah itu dariku. Kata Sa'id, jauh hawaiha, biarkan dengan dia menuduh. Tidak mungkin saya mengambil harta milik orang, kata Sa'id ibn Zaid. Ini setelah Nabi meninggal. Tidak mungkin saya mengambil tanah milik orang. Bagaimana mungkin saya mengambil tanah milik orang? Lawang saya ini, dengan kedua telinga saya pernah mendengar Rasulullah mengancam, man akhadha shibran minal ardi bi ghairi haqqihi tuwiqa lahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Saya pernah mendengar Nabi mengatakan, barang siapa mengambil tanah milik orang sejengkal tanpa alasan yang benar, hari kiamat nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Keadaan kita di dunia tentu berbeda dengan akhirat. Dikalungkan gimana? Cuma tingginya cuma 2 meter mungkin. Ya beda mas. Itu hukuman di akhirat.
Tidak bisa dibayangkan di dunia. Tapi jelas itu hukuman. Kata Sa'id, tidak mungkin saya mengambil tanah milik orang lain. Lalu saya pernah mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Ya Allah, kalau wanita ini dusta, menuduh dengan tuduhan seperti itu, butakan matanya. Jadikan tanah itu sebagai kuburnya. Tanah yang diklaim miliknya padahal milik Sa'id ibn Zaid. Tidak berapa lama kemudian wanita itu buta. Jalan itu harus menyusuri dinding, tembok. Kemudian tidak berapa lama kemudian wanita itu masuk ke dalam sumur. Sumur yang terletak di tanah yang diklaim milik wanita itu padahal milik Sa'id. Fakanat qabroha. Sumur itu kemudian menjadi kuburnya. Artinya selain kita juga memikirkan kadang-kadang kita tertuduh, kita juga harus introspeksi diri. Mungkin kita juga sebagai pelaku yang menuduh, mungkin kita juga sudah sering menuduh orang. Nah, jangan-jangan orang-orang yang telah kita tuduh itu pernah mendoakan kejelekan untuk kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.